Hai insan BUMN, saya Saputra Darmawan dari PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 8. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing terkait dengan modul kepemimpinan, di mana pada modul kepemimpinan terdiri dari 3 submateri. Yang pertama, kepemimpinan, yang kedua, manajemen inovasi, dan yang terakhir, coaching and nurturing people. Jadi definisi kepemimpinan itu adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan juga adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, ataupun membimbing untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai dari seorang pemimpin itu bukan ditentukan atas pencapaian hasil pribadinya, melainkan atas hasil yang dicapai dari pihak yang berada di bawah pengawasannya. Unsur-unsur kepemimpinan ada 3. Yang pertama, pimpinan atau atasan, yang kedua anggota atau bawahan, dan yang terakhir itu memiliki misi, tujuan, ataupun target. Yang perlu dipahami bahwa inovasi di dalam organisasi merupakan tanggung jawab setiap individu dan setiap pemimpin pada setiap level organisasi. Setiap individu perlu menyadari perannya dalam organisasi pada penciptaan inovasi. Untuk menciptakan inovasi yang baik, kita dituntut mampu memiliki design thinking. Nah, design thinking ini terdiri dari 5. Yang pertama, bagaimana kita memahami kebutuhan dari user, kemudian mendefinisikan ulang masalahnya agar mampu memahami lebih dalam terkait dengan masalah yang dihadapi oleh user, kemudian menciptakan solusi inovatif untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian membangun prototipe, membuat barang ataupun menciptakan ide tersebut, selanjutnya melakukan pengujian atas ide tersebut. Kriteria penilaian ide inovasi itu ada 7. Yang pertama, kegunaan dari inovasi yang kita buat. Yang kedua, kepastian dari inovasi yang kita buat. Yang ketiga adalah integrasi atau pastikan ide inovasi kita itu selaras dengan tujuan organisasi. Yang keempat itu scalability. Ide inovasi kita itu dapat diperbanyak tanpa mengurangi dari nilai standar yang telah kita buat sebelumnya. Yang kelima itu adalah profitability atau ide inovasi kita itu menghasilkan laba untuk perusahaan. Yang keenam itu adalah stability, jangka waktu dan keajekan dari inovasi kita. Kemudian yang ketujuh itu adalah stickiness, seberapa melekat ide inovasi kita itu terhadap pelanggan. Yang terpenting dari sebuah inovasi itu adalah dengan dibuat atau namanya prototype. Jadi tujuan prototype itu melakukan validasi atas solusi yang telah kita buat, kemudian menyelaraskan dengan harapan pengguna, kemudian mendapatkan umpan balik dari user, dan terakhir mengkomunikasikan solusi pada user apakah prototype ini sudah sesuai ataupun masih perlu perbaikan. Menurut Davis, definisi kepemimpinan itu adalah kemampuan menggerakkan orang lain mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. Dari definisi pemimpin menurut Davis, kita dapat menyimpulkan bahwa pemimpin adalah bagaimana dia mampu menebarkan pengaruh positif kepada setiap orang di dalam organisasi sehingga mereka dapat berjuang dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan organisasi. Pengaruh menjadi tolak ukur seberapa kuat kepemimpinan seseorang. Semakin besar pengaruh pemimpin, maka dapat disimpulkan semakin kuat kepemimpinan orang tersebut. Jika seseorang telah memiliki atau mendapatkan total komitmen dari anggotanya, maka anggota tersebut akan tetap menjalankan tugasnya walaupun pimpinannya itu tidak berada di tempat. Seorang pemimpin yang baik itu adalah yang mampu menggunakan pengaruh positifnya untuk memunculkan engagement di dalam timnya sehingga dengan sukarela akan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Ada 4 peran yang diharapkan dari setiap pemimpin. Yang pertama itu menjadi seorang panutan. Pemimpin harusnya menjadi contoh atau role model kepada anggotanya. Yang kedua itu menjadi seorang perintis atau terjun langsung dalam setiap kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian menjadi seorang penyelaras. Pemimpin dituntut untuk menjadi kolaborator ataupun menjaga harmoni di dalam tim. Yang terakhir menjadi pemberdaya, memberdayakan anggotanya sebagaimana membuat anggota menjadi tahu dan mau. Leader sebagai pemimpin tim memiliki tugas untuk mencapai target kinerja timnya. Hal ini dapat tercapai ketika seluruh anggota tim memahami target dari tim tersebut dan memiliki kompeten untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, seorang leader harus mampu mengkomunikasikan secara efektif target dari yang ingin dicapai oleh perusahaan, mampu memotivasi anggota dan menyiapkan anggotanya untuk dapat berkontribusi secara optimal. Ada berbagai macam metode yang dapat digunakan oleh seorang leader untuk mengembangkan anggota timnya seperti coaching, mentoring, maupun konseling. Nah, dari ketiga metode ini memiliki perbedaan dan saling melengkapi. Oleh karena itu, seorang leader diharapkan mampu memiliki atau memahami metode-metode untuk pengembangan individu tersebut.